Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Sabrina Nur Azizah dengan NIM 12620421324 dari Tetris Matematika 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi implisit, fungsi genap, dan fungsi ganjil pada pembelajaran matematika berbasis TIK. Untuk materi pertama yaitu mengenai fungsi implisit. Apa itu fungsi implisit? Mari kita melihat penjelasannya. Bentuk fungsi yang dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, terdapat beberapa fungsi yang dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Semisal, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 plus 2y sama dengan 4xy. Kemudian, dalam beberapa kasus, dapat dimungkinkan fungsi implisit akan dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Seperti halnya, pada fungsi implisit tadi kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Kemudian dapat diubah atau dipecah menjadi fungsi eksplisit, yaitu diubah menjadi dua fungsi eksplisit. Yang pertama, y sama dengan akar dari 16 min x kuadrat. Dan fungsi eksplisit yang kedua yaitu y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Apabila fungsi implisit digambar akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar dari 16 min x kuadrat dan setengah lingkaran bawah berasal dari y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Kemudian, grafik fungsi implisit sebenarnya dapat diubah dengan menambahkan perintah plot. Akan tetapi, sebelum itu harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Seperti halnya, fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Hal ini akan memakan beberapa waktu. Maka, pada aplikasi Maple terdapat function khusus untuk menggambarkan grafik fungsi implisit, yaitu dengan menuliskan perintah with, kemudian dibuka kurung plot, tutup kurung, titik 2 implisit plot, kemudian buka kurung lagi fungsi, x sama dengan a titik b, y sama dengan m titik n, kemudian tutup kurung. Perlu diperhatikan, perintah implisit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Kita coba, ini terdapat salah satu contoh praktik. Yang pertama yaitu gambarlah fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen min 10,10 dan y elemen min 10,10. Kemudian di sini dapat penyelesaiannya, kita akan menuliskan perintah ini pada aplikasi Maple, yaitu with buka kurung plot, tutup kurung, titik 2 implisit plot, kemudian buka kurung x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, kemudian kita menuliskan x elemennya berapa dan y pada elemen berapa. Gitu. Kita coba buka aplikasi Maple. Jadi perintahnya with plot implicit, kita tulis with buka kurung plot, kemudian tutup kurung, titik 2 implicit plot, kemudian kita tuliskan fungsinya x kuadrat kan menggunakan salah satu expression ya di sini, x kuadrat plus y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x elemennya tadi min 10 titik 10, kemudian y nya sama dengan min 10 titik 10, kemudian kita tutup kurung, kita coba
kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini grafiknya. Kita lihat apakah sesuai dan sama seperti yang ada di PPT sebelumnya. Ini pada selang ini ya, itu ada pada ini 4 sama min 4 x nya. Kita coba lihat, meskipun tadi pada perintahnya min 10,10, tapi di sini 4 sama ya. Nah, pada penjelasannya, pada gambar tampak bahwa nilai X dan Y antara selang min 4,4, padahal kita tadi memerintahkan min 10,10. Nah, hal ini menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval min 4,4. Kemudian contoh praktik yang kedua yaitu soalnya gambarlah grafik fungsi 2 buka kurung x kuadrat plus y kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan 25 buka kurung x kuadrat min y kuadrat untuk x dan y pada elemen min 4,4. Nah, seperti tadi with plot, in plot 2x kuadrat plus y kuadrat with plot titik 2 implicit plot, kemudian buka kurung 25 x kuadrat dua x kuadrat plus y kuadrat min y kuadratnya kita pakai ini tapi kemudian kuadrat lagi sama dengan 25 x kuadrat min y kuadrat, yang tadi 2 x kuadrat plus y kuadrat 25 x kuadrat min y kuadrat, kemudian kita tutup kurung. Oh ya, pada x elemen x sama dengan min 4 titik-titik 4, kemudian y nya sama dengan min 4 titik-titik 4, kemudian kita coba kita enter. Nah, ini grafiknya seperti ini. Kita lihat sesuai atau tidak dengan yang pada gambar di PPT tadi. Nah, kemudian seperti ini, terdapat spasi atau titik 0,0 ini tidak dilewati oleh grafik. Kita lihat. Nah, misalnya seperti ini, tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Ya, tadi tidak ini ya, ini tidak dilewati oleh grafik 0,0. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Nah, hal ini disebabkan secara default jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot digunakan option numPoints. Nah, jadi yang diubah, yang ada penambahan perintah numPoints, kita lihat ini. Perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Nah, di sini tadi kan kita memerintahkan ini implicit plot, kemudian menuliskan fungsi, kemudian selangnya x dan y, kemudian kita tambahkan lagi satu perintah lagi yaitu numPoints. Kita coba tadi di sini. Nah, ini kita koma, kita tulis
points-nya tadi 1000. Maaf. Points. Oh ini kurang i, kita enter. Nah, setelah kita menambahkan perintah numPoints, maka titik 0,0 ini dilewati oleh grafik. Ini ya, tadi di sini ada spasinya. Setelah kita menambahkan perintah numPoints, di sini titik 0,0 ini dilewati oleh grafik. Nah, sama ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi genap dan ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Nah, fungsi genap ini terjadi apabila f min x sama dengan fx. Nah, selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan aplikasi Maple. Nah, contoh praktiknya ini ada. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Kita coba dulu ini fx sama dengan x kuadrat. Rasanya seperti ini, kita definisikan pada Maple seperti ini. Kita menggunakan salah satu option pada expression ini ya, fx sama dengan ini e kuadrat. Nah, kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita mencoba mencari tadi f min x. Apakah f min x-nya sama dengan, nah, sama. Setelah kita lihat ini sama, maka fungsi ini dapat dikatakan bahwa benar fungsi ini adalah fungsi genap. Akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f min x, yaitu x kuadrat seperti tadi. Sesuai ya. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Dengan menggunakan Maple diperoleh grafik fungsi fx dan tampak bahwa grafik. Nah, kita coba menuliskan grafiknya seperti ini. Kalau misal kita lihat dulu plot, kita harus menuliskan fx gitu. Kita menggunakan cara menggambar grafik, yaitu cara yang kedua. Sebentar, kita tunggu. Grafiknya seperti ini. Dan apakah sesuai sama tadi? Sesuai ya. Dengan menuliskan perintah pada Maple seperti slide sebelumnya akan diperoleh grafik seperti di samping. Nah, ini sama kayak ini. Nah, gitu. Kemudian materi berikutnya yaitu grafik fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx. Nah, grafik fungsi ganjil itu kalau tadi kan f min x sama dengan fx. Nah, kalau ganjil itu f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain. Maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi ganjil atau bukan dengan aplikasi Maple. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Biasanya seperti ini. Kita tuliskan dulu. Yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 3. Kita menggunakan ini. Fx sama
tadi f min x. Nah, kita enter lagi. Hasilnya min x pangkat 3. Kemudian syaratnya tadi f min x sama dengan min fx. Kita enter. Nah, sama, jadi dapat dikatakan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 merupakan fungsi ganjil. Nah, ini hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f min x sama dengan min fx, yaitu min x pangkat 3. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil, sesuai ya. Jadi, grafik fungsi y sama dengan x pangkat 3 pada mapel tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Nah, kita coba dahulu ya, sebelum kita membaca ini, kita coba dahulu pada aplikasi mapel. Kita langsung tuliskan plot f x, kita enter. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah sesuai dan sama grafiknya. Nah, sama grafiknya. Tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Itu adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.